Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Ibnu Sina rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kali ini masih membahas hadis ke-24 dan temanya kali ini adalah istihda, meminta hidayah ya. Lafadz hadisnya begini. Rasulullah meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Wahai hambaku, setiap dari kalian itu tersesat kecuali orang yang aku memberinya petunjuk, maka mintalah petunjuk dariku, niscaya aku akan memberi petunjuk kalian. Nah, ini ada di hadis ke-24 ya. Hadis panjang, salah satu petikannya itu berbunyi tentang masalah hidayah ini. Nah, di lafadz ini itu diawali Allah menyampaikan pesannya itu diawali dengan sapaan ya ibadi, wahai hambaku. Ibad itu jamak dari abdun ya, abdun itu hamba dijamakkan menjadi ibad, itu jamak berwazan fi'al kalau dalam bahasa Arab. Jadi seperti kata jabalun, pohon, gunung, itu kalau dijamakkan menjadi jibal. Nah, ya, jabalun, jibal, abdun, ibad. Nah, jadi polanya sama. Polanya adalah fi'al. Nah, ini bentuk jamak ketika diidhofahkan pada lafadz saya Allah, ya, ibadi, sehingga diterjemahkan hamba-hambaku, maka maknanya adalah mencakup seluruh hamba. Umum sifatnya. Berarti mencakup seluruh hamba tanpa perkecualian. Baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Pokoknya semua mukallaf itu kan ada di sini. Pakai kata dari kata hambaku ini. Lalu kemudian ditakkid lagi, dikuatkan lagi dengan kata kullukum. Kullukum itu termasuk kata takkid, penguat. Jadi setiap dari kalian itu lebih menegaskan lagi bahwa semua dari kalian, setiap dari kalian, nggak ada satupun yang terkecualikan. Itu kata Allah adalah dolun, setiap dari kalian itu tersesat. Ya, ini hukum asalnya. Hukum asalnya kita semua itu enggak tahu apa-apa. Hukum asalnya adalah kita itu bodoh. Hukum asalnya kita itu jahil. Kita lahir dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Ya. Nah, kalau seperti semacam ini mestinya kan kalau sudah diingatkan kayak gini itu berarti mestinya kita diajari supaya rendah hati. Jadi jangan sampai merasa orang yang sudah dijamin masuk surga, orang yang sudah pasti sesuai dengan ajaran Nabi, nah itu sesuatu hal yang nggak boleh kita pastikan. Berharap itu harapan kita semua. Tapi kalau namanya memastikan, tidak ada orang soleh beriman yang berani seperti itu. Karena di sini ajarannya juga seperti ini. Kullukum dhalun. Setiap dari kalian itu aslinya adalah tersesat. Ya. Nah, hadis ini adalah petikan dari hadis panjang yang intinya itu Allah mengajarkan kepada kita bahwa kita itu butuh kepada Allah. Nah, yang pertama kali di sini disebut adalah masalah hidayah. Itu ya, kalian itu tersesat kecuali yang aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Nanti lanjutannya itu lanjutan hadisnya itu adalah menyebutkan kalian semua itu lapar kecuali yang kukasih makan, maka mintalah makan padaku. Kalian semua itu telanjang kecuali yang kuberi
pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku. Jadi ini semua kata Ibnu Rajab secara implisit sebenarnya ingin mengajarkan kepada kita bahwa semua makhluk itu pada dasarnya butuh Allah. Semua makhluk itu pada dasarnya adalah butuh Allah untuk merealisasikan semua kemaslahatan dan semua kebutuhannya. Enggak ada orang yang tidak butuh Allah. Semuanya butuh Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kita butuh makan, jelas ya. Setiap dari kita pasti butuh makan. Kita butuh pekerjaan. Ya. Dengan pekerjaan itu dapat uang, bisa memenuhi kebutuhan. Makanya ada orang yang levelnya itu merisaukan makanannya. Aku besok makan apa ya? Ada seperti itu. Risau besok makan apa, sehingga dia harus minta pada Allah, ya Allah berilah aku rezeki supaya besok bisa makan. Tapi ini jarang yang seperti ini ya. Tapi ada yang seperti itu memang. Orang yang bahkan besok mau makan apa aja itu nggak tahu. Ada pula orang yang masalah makan tidak terlalu risau, ada saja ya, tapi dia risau masalah pekerjaannya. Nah, itu ya, dapat rezeki tapi tidak dapat pekerjaan yang tetap misalnya. Sehingga dia butuh untuk mendapatkan pekerjaan yang menjamin kebutuhannya. Nah, dari sini ketika Allah membuat dia butuh pekerjaan, maka Allah seakan-akan memberi sinyal kepada kita supaya merah ini. Habis. Ya. Tes ya. Jadi ketika seseorang oleh Allah dibuat butuh pekerjaan, akhirnya kan minta itu. Ya Allah, berilah saya pekerjaan. Boleh nggak berdoa kayak begitu? Boleh, asalkan justru berdoa kayak begitu itu ketika yang dominan dirasakan adalah rasa butuh pada Allah, rasa hina kepada Allah, maka itu justru bentuk penyembahan kepada Allah yang sangat bagus. Berilah saya pekerjaan. Atau misalnya sudah punya pekerjaan tapi galau dengan pekerjaannya karena pekerjaannya haram atau syubhat misalnya. Terus pengen keluar tapi belum berani keluar karena belum ada pengganti misalnya. Kan akhirnya butuh pekerjaan yang lebih menenteramkan toh. Terus ketika berdoa, ya Allah berilah saya pekerjaan yang halal, yang bisa menjaga kehormatan saya. Itu boleh minta pekerjaan yang seperti itu. Dalam riwayat saja, jangankan berdoa minta pekerjaan, tali sandal putus saja itu boleh kok meminta, ya Allah berilah saya sandal yang baru, itu boleh ya. Minta kayak gitu, karena menunjukkan kehinaan kepada Allah. Itu jadi aspek istiqanahnya itu yang paling penting. Aspek menghinakan diri kepada Allah itu yang justru yang paling penting. Hikmah dibuat butuh itu seperti itu ya. Ada orang yang masalah makanan beres, masalah pekerjaan beres, pasangan yang belum beres, itu ya. Nyari istri, nyari suami kok susah banget misalnya ya. Akhirnya butuh, minta kepada Allah. Kan ada begitu itu. Ya. Nah, saya itu pernah dikontak oleh seorang perempuan minta tolong supaya dicarikan istri. Usianya masih belum terlalu suami ya, istri. Perempuan minta dicarikan suami. Ya, masih belum tua, usianya masih 28 tahun lah kira-kira ya. Belum sampai 30 tahun. Nah, beliau itu curhatnya adalah pernah di usia umumnya menikah perempuan, mungkin 23, 24 begitu ya. Itu sama ibunya itu dijodohkan, atau paling tidak istilahnya dikenalkan dengan laki-laki. Terus dia itu minta saran kepada temannya. Ibunya sudah sangat pingin dengan laki-laki ini, sudah ridho dengan laki-laki ini. Cuma perempuannya ini masih ragu. Terus minta saran kepada temannya. Nah, ketika minta saran kepada temannya, sarannya adalah jangan menikah dengan laki-laki itu. Kenapa? Carilah suami yang semanhaj. Waduh, akhirnya ditolak. Ya, ditolak nggak jadi. Ketika ditolak, ternyata setelah itu susah sekali untuk mendapatkan suami. Nggak ada yang mau ta'aruf dengannya. Itu sampai konsultasinya ke saya adalah, apakah saya berdosa waktu itu menolak? Karena setelah itu si laki-lakinya itu menikah dengan perempuan lain, dan dia itu saking menyesalnya itu sampai
mengkontak lagi itu, ya, mengkontak lagi untuk sekedar meminta maaf, ya, sekedar meminta maaf. Lalu kemudian saya tanya, apakah ibunya waktu itu ketika mengharap supaya menikah dengan laki-laki itu, apakah ibunya itu kira-kira sakit hati kalau seandainya menolak? Jawabannya adalah iya. Wah, kalau sakit hati memang ya harus ini ya agak hati-hati. Kenapa? Karena definisi uququl walidain, definisi durhaka pada orang tua itu adalah ketika menyakiti orang tua sampai levelnya parah. Nah, ini kita nggak berani mengatakan ini bentuk durhaka. Enggak, kenapa? Karena memilih pasangan itu haknya perempuan, gitu ya, haknya perempuan. Tetapi yang semacam ini dengan alasan yang tidak syar'i menurut saya, gitu ya, akhirnya timbul penyesalan itu muncul. Ada orang yang semacam ini, nah, kemudian minta tolong untuk dihubungkan dengan orang, gitu ya. Sudah saya coba beberapa kali, ternyata belum ada yang cocok. Nah, ini kan ya menunjukkan ya ada orang-orang yang sudah beres, masalah pekerjaan sudah beres, sudah makanan beres, tapi masalah pasangan hidup tidak beres-beres, gitu ya. Sehingga akhirnya perlu untuk minta kepada Allah, kalau memang butuh ya, minta kepada Allah, perlu berdoa secara khusus kepada Allah. Di Quran pun kan juga ada tuh ajaran untuk meminta pasangan yang soleh itu. Ada ayatnya itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, dan seterusnya, gitu ya. Ada juga yang pasangan sudah beres, anak yang nggak dapat, ya kan? Ada itu, sudah beres ini macam-macam, dikasih istri sudah, suami sudah, anak ini bertahun-tahun tidak dapat anak. Nah, ini juga risau, galau juga orang ini. Apalagi kalau nikahnya sudah belasan tahun, apalagi puluhan tahun, itu risaunya luar biasa. Sampai harus mengadopsi kadang-kadang kalau sudah nggak ada harapan untuk bisa memiliki anak, ya. Jadi seperti itu. Ada juga yang semuanya itu beres, makan oke, pekerjaan sudah, pasangan hidup dapat, anak juga sudah, tapi punya utang. Nah, kan ya masalah lagi tuh ini. Utangnya banyak, bingung bagaimana cara melunasi utangnya. Nah, kan akhirnya butuh juga kepada Allah itu. Ya kan? Walaupun semuanya sudah dikasih, hal-hal dunia itu dikasih. Tapi sangat mudah bagi Allah untuk membuat seorang hamba tetap butuh kepada Tuhannya. Dikasih masalah, dikasih utang. Utang itu jangan diremehkan itu. Utang itu kalau sudah benar-benar menekan seseorang itu kadang bisa berpikir pendek itu. Beberapa hari yang lalu saya membaca berita di daerah Karangploso itu ada seorang ibu-ibu bunuh diri itu gara-gara utang. Padahal utangnya ya nggak banyak sebenarnya, nggak sampai 10 juta, mungkin 7 atau 8 juta ya, saya nggak lupa ya. Bunuh diri itu ibu itu. Utang pinjol atau bagaimana saya nggak ngerti. Pokoknya didatangi orang atau bank titil istilahnya itu ya mungkin ya. Pikirannya pendek, sudah nggak kuat, bunuh diri. Dan itu nggak sekali peristiwa kayak begitu itu. Itu kan menunjukkan bahwa itu beban berat, ya. Utang itu suatu hal yang memberikan beban berat sehingga seseorang itu merasa butuh. Makanya di zaman Nabi pun juga ada lelaki yang seperti itu, yang galau karena utang itu juga ada. Jadi seakan-akan Allah itu sejak zaman Nabi itu sudah ngasih contoh, kalau ada masalah kayak begini, solusinya begini, nah, gitu ya. Jadi di zaman Nabi juga ada orang yang punya masalah utang, sedih. Nah, orang mukmin ketika sedih kan baliknya ke Allah, toh. Masuk ke masjid. Ketika masuk ke masjid ini, dilihat Rasulullah wajahnya murung. Kenapa kamu kok murung? Dijawab, saya punya utang yang banyak wahai Rasulullah. Akhirnya benar Rasul mengatakan, maukah kamu kuberi satu kalimat yang kalau kau baca maka Allah akan melunasi utangmu. Orang mukmin itu kan cara bantunya kan nggak harus pakai uang toh. Ya kalau ada uang dibantu uang, gitu ya. Tapi Rasulullah kan nggak selalu punya uang. Apalagi Rasulullah itu kan cara hidupnya sangat zuhud. Uangnya Rasulullah itu banyak sebenarnya kalau mau ngumpulkan ya. Beliau itu kalau dapat ghanimah, itu nilainya kalau sekarang itu miliaran, luar biasa itu. Tapi nggak pernah nyimpan Rasulullah. Rasulullah itu kalau dapat ghanimah, beliau itu hanya menyediakan nafkah untuk istri-istrinya yang jumlahnya 9 itu dibelikan makanan gandum mungkin sekitar 1 tahun untuk jangka 1 tahun, sisanya langsung dibagi-bagi. Jadi nggak pernah nyimpen banyak. Dan istrinya pun akhlaknya dermawan seperti
Rasulullah. Jadi meskipun punya stok makanan itu, kalau ada pengemis ya dikasihkan. Makanya sering kali riwayat Rasulullah itu kelaparan, itu sering itu. Sering kali tidak masak itu sering. Aisyah itu kan melaporkan ya, sering kali rumah tangga Nabi itu tidak menyalakan api dalam waktu 3 hari. Nah, berarti kan nggak masak itu. Nah, kayak begitu ya. Jadi Rasulullah itu semacam itu. Jadi kalau ada masalah uang seperti sahabat ini, ketika nggak punya uang, ya bantunya bukan dengan uang, tapi dibantu dengan ilmu, gitu ya. Nah, itu juga bantu juga itu. Jadi kita bantu orang kadang nggak harus secara fisik, enggak. Kalau mampunya kita bantu uang, pakai uang. Kalau nggak mampu uang, pakai tenaga. Nggak mampu pakai tenaga, ya pakai ilmu seperti Rasulullah ini. Kata Rasulullah, maukah kamu ku beri sebuah kalimat doa yang kalau kau baca, seandainya engkau punya utang sebesar emas, sebesar gunung Uhud, maka Allah akan melunasinya. Wah, itu luar biasa ya. Emas sebesar gunung Uhud itu berapa nilainya kira-kira ya? Emas sebesar Masjid Ibnu Sina aja kan udah berapa, nilainya berapa ya? Miliar atau triliun itu kira-kira ya. Terus sekarang gunung Uhud coba, berapa itu kira-kira? Wah, itu kan untuk memberi keyakinan sahabat ini betapa maha kayanya Allah. Kalau utangmu cuma hanya sebesar emas sekepala orang, itu kecil banget. Segunung Uhud saja bisa dilunasi kok. Akhirnya mau, terus diajari doanya. Doanya bagaimana? Doanya berbunyi, Allahumma aghnini bihalalika an haramika, Allahumma kfini bihalalika an haramika, wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupilah aku. Allahumma kfini itu maknanya, ya Allah, cukupilah aku bihalalika an haramika, dengan karunia harta yang halal darimu, jangan sampai aku mendapatkan rezeki yang haram, gitu ya. Terus wa aghnini, buatlah aku tidak butuh pada orang lain. Wa aghnini bifadlika, dengan karuniamu, amman siwaka, gitu ya. Jadi jangan sampai buat aku ini tidak butuh kepada siapapun kecuali hanya kepada Engkau saja ya Allah. Nah, jadi minta supaya terhormat ya. Orang utang itu kan butuh pada manusia atau sebenarnya. Dan utang itu juz'un minaz-zulli. Ya, bagian dari kehinaan. Betul itu. Karena kan menghibah-hibah kalau minta. Orang yang paling sopan itu kalau mau utang ya. Itu sopan banget itu ya. Sopan sekali ngomongnya itu, jangan, wah, pokoknya ditata betul ya. Bahasa basinya itu keren banget ya. Bahasa basinya ngaku saudara, ngaku teman baik gitu ya. Setelah itu baru ngomong, nah kepentingan saya adalah itu ya. Sopan banget itu. Dan kelihatan bagaimana bertazallul ya, kelihatan bagaimana menghinakan diri begitu ya. Makanya doanya itu minta supaya jadikan aku ini gak butuh kepada selain Engkau ya Allah, biar terhormat. Nah ini kalau dibaca serius, ngerti artinya, bacanya sambil nangis pada Allah, pasti itu dikasih solusi sama Allah. Ya, kenapa? Laki-laki tersebut setelah menerima ajaran dari Nabi itu dibaca, besoknya itu langsung cerah itu wajahnya. Ditanya kenapa? Lo sudah lunas ya Rasulullah. Itu kan luar biasa ya, luar biasa itu ya. Jadi seperti ini. Oke ya, jadi itu utang itu adalah cara Allah supaya kita itu terasa butuhnya kepada Allah. Kadang sudah dikasih semuanya, anak, istri, pekerjaan, makan beres, utang nggak punya, tapi dikasih sakit, ya masalah juga itu, ya nggak? Apalagi sakitnya menahun, apalagi sakitnya itu sampai nggak bisa kemana-mana, ya. Sakit yang masih bisa kemana-mana saja itu galau loh kalau sakit itu ya. Entah sakit kolesterolnya, entah jantungnya, entah diabetesnya, entah apa itu galau. Dan orang itu kadang-kadang juga takut dengan sakitnya itu sampai level aku selamat nggak ya dengan sakit ini, kan begitu. Nah akhirnya di situ butuh kepada Allah, akhirnya minta kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah aku, gitu ya. Nah ini jadi hikmahnya dari hadis yang semacam ini, kita itu seakan-akan diingatkan kembali oleh Allah bahwa kita itu makhluk yang butuh kepada Allah. Karena butuh maka jangan pernah sombong untuk minta kepada Allah ya. Itu urusan dunia, termasuk urusan akhirat. Pas urusan akhirat pun kita juga butuh kepada Allah. Urusan akhirat yang paling kita butuhkan menurut hadis ini adalah hidayah ya. Urusan akhirat yang paling penting itu adalah
hidayah. Karena hidayah inilah yang membuat kita bisa mengetahui jalan yang lurus, mengetahui mana amal soleh dan tidak, mengetahui mana ikhlas dan tidak. Wah, itu sangat bermanfaat di akhirat nanti. Ya. Orang kalau tidak mendapatkan ilmu dan hidayah, itu meskipun amalnya itu sangat besar, itu nggak ada maknanya, karena bisa jadi salah. Salahnya bagaimana? Misalnya dia suka nyumbang sana sini, tapi hatinya itu nggak ditata supaya ikhlas kepada Allah. Yang semacam itu bahaya. Kenapa? Karena bisa jadi amalnya itu akhirnya tidak diterima oleh Allah. Kan eman ya, sudah nyumbang sekian juta, puluhan juta, bahkan miliaran, tapi tidak ada yang diterima oleh Allah. Gara-gara apa? Di hatinya pengen pengakuan manusia, pengen dikenal sebagai dermawan, pengen dikenang sebagai orang baik. Itu hilang itu amalnya. Nah, itu perlu hidayah. Orang mukmin itu juga butuh diampuni dosanya. Jadi kebutuhan kita kepada Allah adalah diampuni dosa untuk urusan akhirat itu. Kenapa? Karena dosa itu berdampak. Dampaknya bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Yang paling bahaya itu di akhirat. Dampak di dunia itu apa? Dampak di dunia, semua dosa itu memberikan penderitaan. Seluruh dosa itu dampaknya adalah penderitaan. Jadi kesusahan apapun yang kita alami, penderitaan apapun yang kita alami, ya, kesedihan apapun dan musibah apapun yang kita alami, ingatlah, itu adalah karena dosa-dosa di masa lalu. Bahkan ada juga orang yang berdosa karena telah mencela dosa orang lain. Itu ada juga kayak begitu itu. Makanya nyinyir itu tidak boleh. Nyinyir itu tidak boleh. Ada orang yang nyinyiri seseorang berbuat dosa, berikutnya dia sendiri sebagai pelakunya. Itu banyak itu. Banyak sekali itu. Ada berita orang lain misalnya berzina, dinyinyiri. Gak nyangka, ternyata. Misalnya ya. Berikutnya dia sendiri yang melakukannya. Loh, ada orang semacam itu. Itu ada hadisnya. Ada hadisnya itu. Jadi tidaklah seorang mukmin itu menyinyiri, mencibir saudaranya yang lain ketika berbuat dosa, maka sebelum mati dia akan melakukannya. Wow, itu ngeri itu ya. Jangan sampai makanya. Makanya perintah yang benar kalau ada orang yang terperosok dalam dosa adalah memiliki sifat rahmah, kasihan. Oh, kasihan. Kasihan dia karena telah menzalimi dirinya sendiri. Terus takut pada dirinya sendiri. Ya Allah, aku sendiri di posisi yang sama belum tentu kuat. Nah, kemudian berlindung kepada Allah. Makanya kan doanya para ulama kalau melihat ada musibah-musibah din itu adalah a'adzanallah, semoga Allah melindungi kita. Atau wal'iyadzubillah, itu kan semoga Allah melindungi kita dari dosa semacam itu. Bukan nyinyir memang. Kalau nyinyir tandanya jahil, nggak punya ilmu. Kalau orang punya ilmu mesti dampaknya tadi kasihan dan takut untuk terjerumus pada dosa yang sama. Makanya kita butuh istighfar. Karena kadang-kadang nyinyir itu nggak terasa loh ya. Nyinyir itu nggak harus ngomong loh ya. Di hati mencibir itu bisa jadi kena hukum loh kita. Di hati itu mencibir, kalimatnya, lisannya mungkin diam, tapi di hati mencibir. Misalnya ya, itu bisa dihukum itu. Nah, kalau semacam itu kita tidak istighfar, kena itu nanti ya. Makanya salah satu kebutuhan penting kita itu adalah minta ampun kepada Allah, supaya dosa-dosa kita yang kita lakukan baik secara sadar maupun tidak, kita ketahui maupun tidak, itu diampuni oleh Allah. Ya, itu istighfar. Termasuk juga masalah penting tentang urusan akhirat kita itu adalah soal istiqomah. Istiqomah itu nggak gampang, betul itu. Sangat susah itu. Tidak mudah orang untuk bisa istiqomah. Sudah bisa melakukan satu amalan, misalnya membaca Al-Quran, semangat betul saat pas bulan Ramadan ya, baca Quran terus. Setelah Ramadan bagaimana? Belum tentu rutin membaca Al-Quran. Ini soal istiqomah ini, betul. Saat Ramadan semangat betul untuk sholat malam. Setelah Ramadan bagaimana? Belum tentu bisa melanjutkan istiqomah yang semacam itu. Bahkan ada yang dulunya santri, setelah itu jadi preman. Loh, ada itu. Na'udzubillah min dzalik, ada. Nah, ini berarti problem istiqomah. Maka termasuk yang perlu kita mintakan kepada Allah adalah minta supaya diberi istiqomah. Minta itu, Allahumma rzuqnil istiqomah. Ya Allah, berilah aku rezeki supaya istiqomah. Ya. Oke. Ini. Jadi fakta kita semuanya itu sekali lagi butuh kepada Allah, entah urusan dunia maupun urusan akhirat. Bagaimana dengan orang yang ateis? Orang yang nggak percaya Tuhan itu, apakah tetap butuh kepada Allah? Iya, hakikatnya.
Wong faktanya mereka itu juga mengalami yang namanya punya keinginan dan tidak terrealisasi. Artinya kan butuh juga sebenarnya. Cuma karena mereka mengingkari adanya Tuhan, maka yang mereka lakukan adalah memanajemen perasaan supaya bisa menerima kenyataan. Itu saja. Bedanya itu saja yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Ya. Nah, di sini di lafadz yang pertama ini yang ditekankan kepada kita adalah kita ini semuanya oleh Allah disebut dhalun, sesat. Ya, setiap kita adalah sesat. Ini harus kita hubungkan dengan hadis yang lain supaya tidak salah faham. Apa hadis yang lain yang terkait dengan ini? Ada hadis yang mengatakan bahwa setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ya kan? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ini gimana menghubungkannya dengan hadis ini? Satu mengatakan setiap orang itu sesuai fitrah, berarti kan bersih ya. Satunya dikatakan setiap kalian adalah dhalun, sesat. Nah, hadis yang menunjukkan bahwa setiap manusia itu bersih sesuai fitrahnya, itu juga diungkapkan dengan dalam redaksi hadis lain dengan istilah hunafa. Ya, hadisnya begini. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku semuanya itu hunafa. Apa hunafa itu? Hunafa itu orang yang selalu condong pada kebenaran, atau bahasa mudahnya adalah yang selalu lurus. Ya, lurus mengikuti fitrahnya yang bersih. Nah, ini kan hadis ini kan memberi kesan bahwa hukum asalnya manusia itu ya baik dan bersih gitu ya. Tapi kok di sini dikatakan sesat, itu bagaimana mengkompromikannya? Nah, jawabannya adalah begini penjelasannya. Fitrah manusia itu bersih, betul, ya. Tetapi untuk mendapatkan petunjuk, maka dia tetap diuji dengan amal. Disuruh belajar dan disuruh mencari petunjuk. Sebelum mendapatkan petunjuk itu, maka dia disebut masih dhalun, masih sesat. Artinya maksudnya belum dapat ilmu, betul ya. Jadi maksud dhalun di sini adalah masih jahil alias ghairu alim, tidak berilmu. Jadi maksudnya sesat itu di situ. Ini mirip seperti dalam ayat Al-Qur'an ketika Allah menyebut Rasulullah wa wajadaka dhallan fahada. Tuhanmu itu mendapati engkau wahai Muhammad sebelumnya itu tersesat lalu mendapatkan petunjuk. Maksudnya petunjuk adalah dikasih wahyu oleh Allah. Sebelum dapat wahyu Rasulullah itu disebut dhalun. Ini berarti sesat secara bahasa. Maksudnya belum dapat ilmu. Nah, setiap kita itu sesat dengan makna begitu. Setiap dari kita hukum asalnya itu sesat. Maknanya adalah tidak mendapatkan ilmu. Memang kita kan sejak lahir kan nggak tahu apa-apa tuh aslinya. Hukum asalnya kita itu dari lahir nggak tahu apa-apa. Setelah kemudian Allah memberi ilham untuk belajar, akhirnya baru mengetahui beberapa hal, belajar bahasa, akhirnya kemudian sekolah ya, SD, SMP, SMA, kuliah, ngaji gitu ya, akhirnya jadi tahu gitu ya. Jadi maksud dhalun itu di situ. Jadi tidak bertentangan dengan itu ya. Ya. Nah, jadi hadis ini sekaligus memberi tahu kepada kita secara implisit bahwa hukum asalnya orang itu memang nggak tahu, dan kebanyakan manusia itu memang seperti itu kondisinya, sesat dalam arti tidak tahu. Nah, orangnya sendirilah yang nanti akan menentukan apakah dia mau mengeluarkan dirinya dari kebodohan tersebut ataukah tidak. Nah, letak ujiannya itu di situ. Nah, tapi memang ya, kalau kita hubungkan dengan hadis yang lain, di akhirat itu dijelaskan bahwa penghuni neraka dibandingkan dengan yang masuk surga itu jauh lebih banyak yang masuk neraka. Ya, Nabi itu memberikan perumpamaan nanti di hari penghisapan itu orang yang dikirim masuk neraka perbandingannya dengan yang dipersilakan masuk surga itu ibarat bulu hitam
pada sapi yang berwarna putih, atau bulu putih pada sapi yang berwarna hitam. Jadi yang masuk surga itu yang sedikit itu tadi. Ada sapi warnanya hitam, ada bulu putih yang sebenarnya sedikit. Nah, yang bulu putih ini yang masuk surga, sisanya masuk neraka semuanya. Itu sudah diramalkan dalam hadis kayak begitu. Makanya kalau kita lihat orang zaman sekarang itu banyak yang kufur, gak usah heran, memang ya begitulah. Sudah aslinya bodoh, setiap dari kita mestinya tersesat, tapi gak pernah ada keinginan mencari tahu mana kebenaran itu. Itu akhirnya membuat mereka tersesat, gitu ya. Lalu terfitnah dengan pikiran-pikiran orang yang mau senengnya sendiri. Orang ateis itu kan intinya orang yang pengen nuruti hawa nafsunya, tapi nggak mau dan tidak ingin terkena beban dosa, kan gitu ya. Intinya kalau orang ateis kan akhirnya nggak ada istilah dosa dan tidak dosa, toh. Apapun boleh, yang penting nggak ganggu orang lain, kan begitu. Itu yang diinginkan orang ateis, sebenarnya ingin menjustifikasi hawa nafsunya, begitu. Nah, orang-orang yang percaya Tuhan nggak semuanya itu memperoleh petunjuk untuk mengimani Nabi Muhammad. Kenapa? Jarang yang mau serius menyelidiki apakah Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Jarang itu. Ya, itu yang menyebabkan mereka tetap dalam kesesatannya, tidak beranjak dari ketidaktahuannya. Hadis ini juga memberikan ajaran kepada kita secara implisit bahwa manusia itu umumnya itu ya memang mengutamakan senang-senang. Ya, mengutamakan senang-senang, mengikuti syahwat dan mengabaikan tafakur. Itu umumnya manusia kayak begitu. Akhirnya nggak keluar dari sifat aslinya yang dolun tadi, yang nggak ngerti tadi itu. Kalau dibiarkan manusia makan terus seperti itu. Fitrahnya orang itu ketika lahir hidup ya, kalau nggak dapat petunjuk, itu kepikirannya bagaimana saya membuat nyaman hidup ini, kan begitu. Bagaimana membuat nyaman, dan apapun yang saya lakukan endingnya ke sana, gitu ya. Di barat itu kenapa mereka sekolah? Bukan untuk melatih ridho Allah, enggak, biar hidupnya nyaman, gitu ya. Nanti di sekolah biar nanti hidupnya nyaman, biar nanti itu punya pekerjaan yang enak, menghasilkan uang, lalu kemudian bisa hidup yang nyaman. Memang seperti itu. Secara alami tiap orang nggak usah didakwai akan begitu memang. Tapi untuk didakwai biar orang itu bisa memperoleh kebenaran, bisa memegang agama yang benar, itu memang perlu serius untuk berpikir. Ya, maka beruntunglah yang lahir di keluarga Muslim. Itu lebih enteng cara perjuangannya daripada yang oleh Allah diuji dilahir di keluarga yang tidak mukmin. Itu lebih keras itu mencari tahunya itu. Ya, tapi saya amati yang serius mencari tahu pasti tertunjuki kepada Islam. Ya, oke. Nah, kemudian lanjutan dari hadis ini adalah illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri petunjuk. Jadi hukum asalnya orang itu tersesat kecuali yang diberi petunjuk oleh Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa standar orang itu mendapatkan petunjuk hanyalah jika diberi petunjuk oleh Allah. Jadi kalau tidak diberi petunjuk oleh Allah, sepintar apapun tersesat. Ya. Hari ini itu ada komentator politik yang sering diulu-ulukan. Ya. Orangnya berapa liberal sebenarnya, tapi karena mengkritik pemerintah, itu kan banyak diulu-ulukan ya di mana-mana itu. Ya. Diulu-ulukannya karena mengkritik pemerintah kan itu ya. Bukan karena orang ini mendapatkan petunjuk dari Allah, bukan, gitu kan. Kalau baru kelihatan pemahaman aslinya saat berhadapan dengan kasusnya Zaitun ini, kan bela itu Zaitun, ya kan? Wah, kecewa dia selama ini mengeluh-elukan, ya kan? Ya gimana lagi, memang orang nggak beriman kok. Orang nggak beriman itu nggak bisa kita katakan punya petunjuk, walaupun dia menguasai seluruh filsafat modern dan filsafat klasik. Walaupun dia menguasai seluruh pengetahuan, sains semuanya dikuasai, tapi kalau nggak dapat petunjuk dari Allah, kita nyebutnya dolun, sesat. Kenapa? Kalau orang itu sehebat apapun pengetahuannya selama duniawi, maka dia hanya dipakai untuk menyelenggarakan kehidupan dunia. Begitu mati selesai sudah, nggak bisa menyelamatkan setelah mati. Makanya orang semacam ini disebut dolun. Nah, cara pandang kayak gini tuh kadang-kadang nggak semua orang Muslim punya, ya, sehingga akhirnya mudah kagum, mudah kaget, mudah terpengaruh, gitu loh ya. Ada tokoh sedikit yang mungkin kebetulan sejalan, nggak tahu latar belakangnya, dukung mati-matian, gitu ya. Lalu begitu teruji dengan kasus yang lain, baru ketahuan wajahnya yang asli, kecewa nih misalnya ya. Nah begitu. Ada seorang pengacara waktu kasusnya
rame-rame seorang polisi ditembak jenderal, ya, pengacara ini karena membela itu, dielulukan juga, dielulukan luar biasa, gitu ya. Dianggap pengacara yang berani, yang cerdas, yang ini set. Begitu muncul kasus Zaitun, membela itu nggak tahu dapat berapa itu ya. Kecewa deh akhirnya, lo lah kok gini Pak, gitu ya. Nah ini makanya kita harus punya sudut pandang ini loh. Yang dapat petunjuk itu adalah yang diberi petunjuk oleh Allah. Siapa itu? Yakni orang yang cara pikirnya, yang ilmunya berbasis wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau nggak itu cara basisnya, pasti salah itu nanti, pasti menyesatkan, pasti mengecewakan, gitu ya. Jadi kalimat ini sederhana, illa man hadaituhu, tapi mengajari kita bahwa orang yang terlepas dari kesesatan itu ukurannya cuma satu, yakni ketika dapat petunjuk dari Allah. Artinya berarti pegangan hidupnya adalah wahyu dari Allah, bukan ilmu yang bukan berasal dari wahyu. Karena kalau bukan dari wahyu, itu ya dari setan, kan begitu ya. Wahyu itu kan lawannya setan. Nah, setan itu inginnya ya manusia jauh dari jalan Allah. Ya. Tokoh filsuf yang sering dipuja-puja karena mengkritik pemerintah itu kan pemahamannya liberal. Namanya liberal ya, kalau konsisten dengan liberal itu akan meliberalkan apapun termasuk agama liberal. Jadi nggak boleh ada klaim truth itu gitu, nggak mau mereka. Namanya liberal kan begitu. Bahkan freedom apapun termasuk hubungan seks itu liberal pahamnya kayak begitu, gitu ya. Nah, ini makanya jangan sampai menjadikan politik itu sebagai al-wala dan al-bara', jangan. Politik jangan, bukan standar ini kawan ini lawan, jangan. Politik itu temporal, ya. Politik itu temporal. Itu standarnya umat Islam itu cukup mana yang paling merealisasikan maslahat, sudah itu aja. Jangan kayak membela Allah dan Rasulnya, itu jangan. Kayak membela buta itu salah besar, itu tidak boleh semacam itu ya. Karena politik di mana-mana kepentingan, ada negosiasi, ada semacam kompromi, sehingga orang yang bahkan kita harapkan secara luar biasa itu kadang-kadang mengecewakan juga. Kenapa? Karena harus melakukan kompromi biar kekuasaannya tetap bertahan, kan begitu. Nah, begitu ya. Oke. Nah, kemudian lafadz berikutnya adalah lafadz fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku. Nah, ini berarti secara implisit mengajarkan kepada kita hidayah itu hanya diberikan jika diminta. Kan ada perintah itu, fastahduni kan. Nah, kalau orang nggak meminta hidayah, nggak dapat hidayah. Makanya ini harus kita ingatkan pada orang-orang yang kalau dinasihati alasannya belum dapat hidayah, gitu loh ya. Itu salah itu ya. Kamu pakai hijab dong. Aduh, saya belum dapat hidayah. Loh, minta kamu itu, gitu loh ya. Mintalah, nggak bisa nunggu hidayah itu. Hidayah itu barang mahal, hanya dikasih kalau diminta. Jadi kalau nggak mau minta kan sombong itu berarti. Allah itu nggak mau itu ngasih hidayah pada orang-orang yang sombong. Ya, jadi harus diminta. Nah, ini sekaligus mengajarkan juga kepada kita secara implisit orang yang baik itu cirinya adalah selalu minta hidayah. Gitu ya. Itu berarti cirinya orang baik. Selama orang selalu minta hidayah kepada Allah, selalu minta petunjuk kepada Allah dan serius mencari petunjuk dan segera menyambut ketika mendapatkan hidayah, berarti dia orang baik. Ya, insya Allah orang yang rajin sholat 5 waktu itu orang yang baik. Kenapa? Karena selalu minta hidayah. Kan ihdinas siratal mustaqim. Tapi kadang-kadang begini, ada yang aneh ini. Nah, ini jadinya agak tanda tanya itu ya. Ada anehnya begini. Minta hidayah kepada Allah setiap sholat, tapi begitu dibukakan jalan mendapatkan hidayah malah lari. Lu ada kayak begitu tuh. Gimana itu contohnya? Contohnya misalnya diajak ngaji, nggak mau. Lah berarti lari dari hidayah. Lalu sudah minta hidayah, kemudian diajak ngaji kok mau. Terus gimana caranya dapat hidayah? Mau dikasih wahyu kayak Rasulullah gitu? Kan ya nggak mungkin itu. Namanya umat Islam, bukan Nabi dan Rasul, dapat hidayah itu ya jalannya ngaji gitu ya. Jalannya ya dengarkan ceramah gitu ya. Jalannya adalah mungkin baca buku agama yang sifatnya nasihat. Jalannya bisa jadi kadang-kadang dicurhati orang, akhirnya kok kayak menasihati diri kita sendiri gitu ya. Kita ngasih nasihat orang tapi seakan-akan loh kok hampir sama dengan saya masalahnya. Berarti seakan-akan Allah ingin nasihati kita dengan dikasih hamba Allah yang seperti itu. Kadang-kadang ada orang curhat, hubungan saya buruk dengan orang tua, gimana nasihat panjenengan? Nasihat sudahlah,
berbaktilah pada orang tua, jangan buat salah gini-gini. Terus akhirnya teringat diri sendiri, loh, aku apa sudah gitu ya? Oh, belum kayaknya. Wah, itu berarti petunjuk itu. Itu jalan petunjuk dari Allah. Kadang-kadang semacam itu caranya. Gitu ya. Lihat HP kayak begini gitu ya. Pas lihat YouTube ada rekomendasi ceramah. Nah, itu kan juga dibukakan jalan untuk mendapatkan hidayah. Tapi kadang orang itu lari, di skip, ganti yang joget-joget mungkin ya, yang lucu-lucu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang semacam ini juga keliru. Kalau sudah minta petunjuk kepada Allah, harus konsisten. Ketika dibukakan jalan petunjuk, datangi. Nah, orang yang paling aneh adalah ketika minta petunjuk tapi malas untuk mendapatkan petunjuk ketika sudah dibukakan jalannya oleh Allah. Ya, ada kesempatan belajar bahasa Arab. Loh, itu kan sebenarnya pintu untuk mendapatkan petunjuk. Kan nggak semua orang itu dapat kayak begitu. Tapi setelah diberi kesempatan, males-malesan, ogah-ogahan, nggak konsisten, nggak bisa akhirnya. Nah, itu keliru ya. Keliru itu. Keliru. Itu kalau sudah dibukakan pintu oleh Allah, ikuti, jalani. Maka itulah baru konsisten dikatakan benar-benar minta petunjuk dan berusaha mengikuti petunjuk tersebut. Gitu ya. Ya. Ya, kemudian hadis ini juga secara implisit mengajarkan kepada kita bahwa orang itu kalau minta petunjuk, ya, memiliki hati yang tawadhu, memiliki hati yang rendah hati untuk selalu minta bimbingan dari Allah, maka Allah itu pasti akan memberinya petunjuk meskipun lingkungannya itu berusaha menyesatkannya. Nah, saya kasih contoh misalnya kasusnya Salman Al-Farisi. Ini sejak kecil itu dikondisikan kafir. Kenapa? Karena orang tuanya orang Majusi. Berarti kan sejak kecil dididik untuk menjadi kufur kan. Nah, Salman Al-Farisi itu orang yang berbakti pada orang tuanya, dasarnya orang baik, diperintah orang tua dilaksanakan dengan baik, termasuk beragama Majusi, menyembah api ya dilakukan dengan baik sampai mencapai level tertinggi di agama Majusi ini, sampai menjadi penjaganya api. Wah, api itu kan Tuhan mereka ya. Jadi tugas menjaga Tuhan itu sudah tinggi banget itu ya di agama Majusi ya. Begitu. Tapi karena dasarnya Salman Al-Farisi ini hatinya baik, selalu ingin mencari kebenaran, maka Allah tetap memberi tunjuk pada Salman Al-Farisi. Caranya bagaimana? Nah, pada saat ayahnya memerintahkan Salman ini untuk menjaga semacam sawahnya atau kebunnya, terus Salman itu mendengar ibadahnya orang Nasrani yang masih bersih waktu itu. Nasrani pengikutnya Nabi Isa yang masih bersih ajarannya, belum ada Trinitas dan macam-macam. Mendengar ibadahnya tertarik, akhirnya menggok ke gereja gitu ya. Ketika didengarkan tertarik, loh, agama ini kok lebih bagus ya daripada agama yang selama ini diajarkan oleh ayahku. Akhirnya nggak jadi ke sawah, nggak jadi ke kebun, tinggal di situ sampai maghrib gitu ya. Sampai bingung ayahnya, kemana ini anaknya, dicari-cari gitu ya. Akhirnya setelah maghrib pulang, kemudian cerita, ya di sana kok ada agama yang bagus banget ya, lebih bagus dari agama kita. Wah, kaget bapaknya, loh, selama ini diajari agama kita terbaik kok masih kayak gini. Wah, akhirnya saking takutnya dirantai ini kakinya Salman Al-Farisi, nggak boleh keluar. Lalu kemudian dijenguk oleh teman Nasraninya. Nah, kemudian buat kesepakatan, nanti tolong ya, kalau ada kafilah dagang yang dari Syam, yang pengikut Nabi Isa, tolong saya diberitahu. Nah, setelah itu kemudian ketika sudah datang, diberitahu, akhirnya kemudian melarikan diri, dilepas belenggunya itu, lari ke negeri Syam. Wih, luar biasa ini ya. Kenapa? Karena Salman itu adalah orang yang anaknya orang kaya, anaknya semacam kepala desa di sana waktu itu. Anak dicintai orang tuanya, tapi semuanya ditinggal demi mengejar kebenaran. Itu ceritanya masih panjang, sampai endingnya akhirnya ketemu Rasulullah. Nah, seperti itu ya. Jadi meskipun lingkungannya itu berusaha mengkafirkan dia, tapi kalau orang itu hatinya adalah benar-benar ingin mencari petunjuk kepada Allah, pasti itu akan diberi petunjuk oleh Allah. Sebaliknya, meskipun lingkungan kiai, anaknya kiai, pernah belajar di lembaga pendidikan bergengsi ya, mungkin punya terah yang mulia gitu ya, tapi bisa murtad juga loh, bisa. Kenapa? Itu salah di niatnya, ada kesombongan di hatinya, ada niat yang nggak benar. Yang saya amati ya, orang yang tersesat di masa tua atau menjelang akhirnya itu adalah rata-rata niatnya duniawi, rata-rata. Pengen hidup nyaman, pengen maksiat nggak ketahuan, pengen bebas melakukan ABC, pengen dapat
kehormatan, pengen dapat posisi, pengen dapat pekerjaan, pengen jabatan. Pokoknya seperti duniawi lah intinya. Itu tersesat biasanya, bahkan sampai kufur itu. Seperti Qarun. Qarun itu sepupunya Nabi Musa. Qarun itu kayak Ali bin Abi Thalib terhadap Nabi Muhammad. Jadi sepupu langsung itu. Itu sejak kecil Qarun itu dididik tauhid. Wong anaknya Bani Israil itu berarti keturunan Nabi Yakub toh. Nabi Yakub itu ketika ke Mesir itu keturunannya banyak, disebut Bani Israil. Ya, itu anak keturunannya semuanya diajari tauhid, termasuk Qarun ini dan keluarganya. Begitu Nabi Musa diutus, beriman pada Nabi Musa dan mempelajari Taurat sampai levelnya itu berilmu luar biasa. Sampai dikatakan Qarun itu adalah orang yang paling mengerti Taurat setelah Nabi Musa. Oh, itu kan kalau di umat Islam itu kan kayak mujtahid mutlak kayak Syafi'i kira-kira gitu ya, saking pinternya. Tapi Allah tahu isi hatinya ternyata ada yang salah. Apa itu? Qarun ini dikasih ilmu dunia iya, ilmu akhirat iya, akhirnya menjadi orang yang menginginkan dunia. Dunianya apa? Qarun, kalau para mufassir mengatakan Qarun itu sebenarnya sebelum Nabi Musa diutus itu dulu adalah rajanya Bani Israil. Jadi koordinator resminya Bani Israil yang diakui Fir'aun gitu loh. Jadi Fir'aun itu waktu itu kalau mau ngomong dengan Bani Israil itu wakilnya Qarun ini. Sehingga Qarun ini menjadi orang yang kaya raya. Gitu ya. Begitu Nabi Musa diutus, mungkin ada dilema ya. Dilemanya itu adalah, lah ini kalau Musa diutus sepupunya sendiri, itu berarti kepemimpinan berpindah ke Nabi Musa. Di situ mulai muncul kedengkian. Karena semacam mau terpreteli ya. Posisi jabatan itu terpreteli. Tapi waktu itu masih berusaha, mungkin karena asobiyah ya, akhirnya masih mungkin karena asobiyah dan juga mungkin karena masih ada dasar tauhid dalam hatinya gitu ya. Sehingga akhirnya tetap beriman pada Nabi Musa dan mempelajari Taurat. Nah, Allah tidak mencabut kekayaannya itu. Sampai pada suatu hari Allah itu kemudian memutuskan bahwa jabatan keulamaan itu diberikan kepada yang nanti ngurusi seakan-akan jadi apa? Yang ngurusi urusan ilmu din dalam Bani Israil itu adalah Nabi Harun dan keturunannya. Nah, ini marah besar sudah. Marah besar si Qarun ini karena merasa jabatannya dipreteli secara habis gitu. Nah, akhirnya kemudian mulai menuduh Nabi Musa. Mulai menuduhnya itu begini. Kami itu menerima engkau sebagai utusan Allah. Kami mempercayai engkau sebagai utusan Allah. Lalu kamu memberitakan A, B, C semuanya sudah kami turuti. Gitu ya. Lah kok ini sekarang semua jabatan ini mau diberikan kepada keluargamu. Nah, Nabi Harun itu kan kakak kandungnya Nabi Musa itu ya. Kok semuanya jabatan padamu itu. Jadi ini jangan-jangan bukan dari Allah ini. Ini kayaknya ijtihadmu sendiri itu. Jadi Qarun itu menuduh Nabi Musa kayak begitu. Padahal meragukan Nabi itu kan kufur sudah. Akhirnya sampai mubahalah itu ceritanya itu. Mubahalah, lalu kemudian akhirnya Nabi Musa berdoa pada Allah, berkumpul di depan masjid. Akhirnya kemudian Allah membuka tanah itu, kemudian dibenamkanlah Qarun dan seluruh pengikut-pengikutnya itu. Nah, lalu kemudian di Quran diceritakan tentang isi hati Qarun yang gak banyak diketahui orang adalah tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi. Itulah akhirat yang aku berikan kepada siapapun yang tidak menginginkan 'uluwan fil ardi. Menginginkan keluhuran, tidak menginginkan posisi di bumi. Nah, Qarun ini masalahnya di situ. Harta sudah dikasih tapi masih pengen penghormatan dengan cara dikasih posisi. Loh, halus banget loh itu. Halus banget itu. Orang kalau belajar agama pengen posisi ya kayak Qarun ini nanti. Bisa murtad itu di akhir hayatnya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, itu ya. Jadi kembalikan niat ya. Jadi yang dapat petunjuk hanya mereka yang niatnya benar. Yang niatnya itu tulus karena Allah, yang benar-benar mencari ridha Allah dan merasa rendah hati betul, rendah diri betul, supaya Allah itu berkenan memberikan petunjuknya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, sebenarnya masih ada, tapi karena waktunya sudah habis, berarti sementara sampai di sini dulu untuk kajian maghrib ini. Sebelum di akhir mungkin ada 1-2 pertanyaan, monggo kalau ada. Ya. Waalaikumsalam. Oh ya, oke. Baik ya. Jadi istilah
Istilah hidayah itu memang macam-macam di Quran, itu digunakan untuk banyak hal. Makanya para ulama itu membagi bermacam-macam hidayah. Ada hidayah yang disebut dengan hidayah apa itu namanya? Hidayah untuk memperoleh kemaslahatan duniawi. Nah, hidayah semacam ini, hidayah di sini itu berarti makna bahasa, petunjuk berarti. Nah, ini diberikan Allah kepada siapapun, manusia maupun hewan. Ketika seekor tawon oleh Allah itu diberi ilham untuk membuat sarang semacam itu disebut hidayah juga. Di Quran juga disebut hidayah juga. Tapi hidayah untuk kemaslahatan duniawi. Ketika seseorang misalnya diberi ilham untuk belajar ilmu dunia, yang buat dia punya skill misalnya, nah itu juga hidayah duniawi. Termasuk gagasan-gagasan bisnis misalnya, atau gagasan meneliti sesuatu sehingga menemukan sesuatu, itu juga bagian dari hidayah yang merealisasikan kemaslahatan duniawi sifatnya. Itu diberikan Allah pada siapapun, manusia maupun hewan, kafir maupun mukmin. Ada juga jenis hidayah yang sifatnya mengajak. Nah, ini hidayah yang diberikan kepada seluruh mukallaf, kafir maupun mukmin. Ya, jadi seperti Allah menurunkan Al-Quran, mengutus para nabi, itu kan diajarkan pada semuanya itu. Nah, jenis ini adalah hidayah sifatnya mengajak. Nah, kena semuanya. Ada juga hidayah yang sifatnya untuk menunjukkan jalan yang lurus, hidayah agama tadi ya, yang untuk menuju ke akhirat. Nah, ini dipecah lagi menjadi dua. Ada hidayah mujmalah, ada mufassalah. Mujmalah itu global sifatnya, mufassalah sifatnya rinci. Hidayah yang mujmalah itu adalah hidayah untuk menerima Islam. Jadi masuk Islam, itu nggak semua dapat hidayah kayak begitu juga, gitu ya. Begitu sudah dapat masuk Islam, tetap minta hidayah. Nah, ini yang diminta adalah hidayah mufassalah, hidayah yang sifatnya rincian. Jadi meskipun kita sudah masuk Islam kan tetap ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Kita butuh hidayah yang sifatnya rinci tadi. Tata cara sholat misalnya, itu kan bertahap banget itu. Dulu mungkin hanya tahu gerakannya, apal gerakannya, belum tahu bacaannya apa saja. Setelah itu Allah mengajari bacaannya. Setelah bacaannya tahu, lalu kemudian diajari mana yang sahih, mana yang tidak sahih, gitu ya. Setelah itu kemudian tahu maknanya. Setelah tahu maknanya, lalu kemudian ngerti dalil dari masing-masing dari gerakan misalnya. Itu kan bertahap banget itu. Itu adalah hidayah mufassalah, hidayah yang sifatnya bertahap, terperinci. Nah, yang mufassalah sekalipun itu juga ada dua tahapan. Ada yang level mengetahui dan ada yang level mengamalkan. Untuk mengamal pun juga perlu hidayah, namanya hidayah atau taufik, hidayah untuk bisa mengamal. Makanya lihat betapa butuhnya kita terhadap hidayah, karena banyak yang kita butuhkan. Makanya dibaca sehari sampai 17 kali itu, karena banyak sekali yang kita butuhkannya. Dimaksud di sini tentu saja karena konteksnya di sini adalah kesesatan dan hidayah dalam arti din, maka yang dimaksud adalah hidayah dalam arti jalan menuju Allah di akhirat tadi, gitu ya. Oke. Karena kalau hidayah duniawi itu nggak perlu diminta, dikasih oleh Allah, ya, semuanya dikasih. Karena itu remeh sekali bagi Allah, jadi tidak penting untuk dimintakan secara khusus. Oke. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.